Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 2D ingin menjelaskan tugas mengenai non-parametrik uji Wilcoxon untuk sampel terikat. Yang pertama, non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi, distribution free statistic, dan uji bebas asumsi free test. Skala data yang dapat diuji pada statistika non-parametrik berupa nominal, kategorik, ordinal, interval, dan rasio sesuai jenis uji statistika non-parametrik yang diujikan. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil. Satu, keunggulan non-parametrik. Tidak membutuhkan asumsi normalitas. Secara umum, metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematika yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Statistik non-parametrik dapat menggunakan data numerik, nominal, dan jenjang, ordinal. Pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Yang kedua, kelemahan non-parametrik. Statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan pada umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Selanjutnya adalah uji Wilcoxon rank test. Uji Wilcoxon method paired signet test adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau dependent. Uji Wilcoxon test biasanya digunakan pada peneliti desain pre dan post test atau sebelum dan sesudah tes. Adapun asumsi yang harus dipenuhi pada uji Wilcoxon adalah yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dua kelompok sampel yang sering berpasangan atau anggota sampel dua kelompok sama. Yang ketiga, sampel berskala minimal data ordinal, internal, dan rasio. Yang keempat, jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Next. Langkah-langkah pengujian secara teori. Yang pertama, pasangkan data pada tabel. Yang kedua, hitung selisih skor pasangan data ex post dikurang ex pre atau disebut diff. Dan yang ketiga, hitung nilai mutlak selisih skor pasangan data absolut dari hasil ex post dikurang ex pre atau disebut absolut diff. Yang keempat, tentukan ranking hasil absolut diff atau disebut rank D. Yang kelima, berikan tanda positif atau negatif pada langkah dan sesuai dengan tanda hasil pada diff atau disebut DI. Yang keenam, jumlah ranking pada hasil bertanda positif diberi tanda T plus dan negatif
7, ambil jumlah yang paling kecil antara T plus dan T minus. Menarikan kesimpulan. Yang pertama, jika W hitung lebih besar dari W tabel atau HO diterima dengan kesimpulan tidak ada perbedaan antar perlakuan. Dan yang kedua, jika W hitung kurang dari W tabel, H0 ditolak dengan kesimpulan terdapat perbedaan antar perlakuan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Next. Dan setelah dihitung, hasilnya seperti ini. Pertama, kita cari selisih antara XI dan YI. Misalnya untuk lokasi pertama, 3,4 dikurangi 3,0, maka hasilnya adalah 0,4. Begitupun 19 lokasi lainnya. Dan untuk selisih kedua yaitu selisih mutlak. Semua angka menjadi positif. Selanjutnya, untuk mencari rank, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Dan jika ada angka yang sama, maka cari rata-ratanya. Ranking 1 sampai 5 yaitu 0,1. Maka jika dirata-ratakan rankingnya maka hasilnya adalah 3. Dan untuk mencari tanda rank, kita bisa lihat di selisih XI, YI. Jika positif, maka dimasukkan ke positif, dan jika negatif, maka dimasukkan ke negatif. Dan dijumlahkan sebagai angka mutlak. Dari kedua angka tersebut, maka kita cari angka terkecil, yaitu 71,5. Dan jadilah W hitung. Nah, untuk mencari W tabel, sesuaikan dengan ukuran sampel, yaitu 20. Dan kita gunakan taraf nyata atau kepercayaan, 5% atau 0,05. Dan nilainya adalah 52. Setelah itu, kita bandingkan antara W hitung dengan W tabel. Dan hasilnya W hitung lebih besar dari W tabel. Maka, jika ditarik kesimpulan, jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan produksi kacang tanah antara jenis XI maupun YI. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya.